Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa untuk pertemuan hari ini dalam materi sejarah wajib. Dan ini merupakan materi yang kedua ya. Materi yang lalu, yang pertama kita sudah selesaikan, diakhiri dengan penilaian harian yang pertama. Sekarang kita masuk kepada materi konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Mari kita lihat. Kita awali dengan pengertian sejarah. Menurut Sartono Kartodirjo ini, beliau adalah seorang ahli sejarah, pakar sejarah. Kata Sartono Kartodirjo, sejarah dapat dibagi menjadi dua pengertian. Pertama, sejarah dalam arti subjektif. Subjektif berarti sudut pandang si penulis. Jadi kalau saya penulis sejarah, itu sudut pandang saya. Dalam arti subjektif, yaitu suatu konstruksi bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita yang mencakup rangkaian fakta-fakta untuk menggambarkan gejala sejarah, baik proses maupun struktur susunannya. Itu subjektif. Ya. Yang kedua, sejarah dalam pengertian objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa, yaitu sejarah dalam aktualisasinya, di mana kejadian tersebut hanya terjadi sekali dan tidak berulang kembali. Keseluruhan proses itu berlangsung terlepas dari subjek manapun juga. Jadi pada pengertian kedua, sejarah dalam arti objektif. Objektif itu artinya apa adanya. Tidak ada keterlibatan pribadi si penulis. Jadi menunjuk pada kejadian atau peristiwa. Jadi peristiwanya itu bagaimana? Kalau A ya A, kalau B ya B. Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya. Kita lanjutkan. Pengertian lain sejarah. Ibrahim tahun 1986 ya, menerjemahkan perkataan sejarah ya, histori yang kita gunakan pada masa kini berasal dari perkataan Arab atau bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang artinya pohon. Jadi kalau pohon kan ada batang, kemudian ada dahan, ada ranting-ranting. Sejarah seperti itu. Yang kedua, dari sudut lain pula, istilah histori merupakan terjemahan dari perkataan Yunani, yakni histories, yang membawa makna satu penyelidikan
atau pengkajian. Artinya penyelidikan atau pengkajian. Yang ketiga, mengikut pandangan bapak sejarah Herodotus. Ini bapak sejarah nih ya, berasal dari Yunani, namanya Herodotus ya. Sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan satu kisaran jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Jadi bagaimana jatuhnya seorang tokoh ya, terkemuka ya, kalau di Indonesia seperti Soekarno, kemudian dia harus jatuh dari kekuasaannya ya. Kalau di luar negeri ada Muammar Gaddafi, Presiden Marcos di Filipina ya, dia harus jatuh dari kekuasaannya. Kemudian di Indonesia juga ada Soeharto, dia juga harus jatuh dari kekuasaannya. Dan peradaban, jadi hancurnya sebuah peradaban, ya, jatuhnya peradaban, ya. Hilangnya sebuah peradaban, itulah sejarah. Yang keempat, mengikut definisi yang diberikan oleh Aristoteles bahwa sejarah merupakan satu sistem yang mengira kejadian semula jadi dan tersusun dalam bentuk kronologi. Jadi kejadian yang tersusun dalam bentuk kronologi, urut, awal, tengah, akhir. Nah, sekarang mari kita lihat ya, bahasan yang akan kita perdalam hari ini adalah tentang manfaat sejarah. Yang pertama, sejarah sebagai pelajaran. Ya. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Manusia banyak belajar dari pengalaman hidupnya, baik pengalaman dirinya maupun dari pengalaman orang lain atau generasi sebelumnya. Pengalaman merupakan peristiwa masa lalu. Namanya pengalaman kan sudah lewat berarti ya. Pengalaman saya waktu SD, pengalaman saya waktu SMP, pengalaman saya waktu madrasah aliyah atau SMA. Itu kan sudah lewat, ya. Kalau sudah lewat, itu namanya sejarah. Merupakan peristiwa masa lalu. Pengalaman merupakan peristiwa masa lalu. Dan dari peristiwa itulah kita dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran. Sebagai contoh, kemajemukan masyarakat Indonesia pada masa lalu dimanfaatkan oleh penjajah untuk melakukan politik divide et impera, yaitu politik memecah belah, dan berhasil. Akibatnya bangsa Indonesia dijajah sampai ratusan tahun lamanya. Peristiwa masa lalu tersebut memberikan pelajaran kepada generasi sekarang, sehingga generasi sekarang harus mampu memandang kemajemukan bukan sebagai hal negatif, tetapi harus disikapi secara positif. Jadi kita bangsa Indonesia ini yang terdiri dari beragam suku bangsa, ada Jawa, ada Sunda, ada Aceh, ada Padang, ada Bugis, ya, ada Dayak, ada Papua. Itu perbedaan-perbedaan tadi merupakan kekayaan daripada budaya bangsa Indonesia. Jadi kemudian kita jangan mudah diadu domba oleh karena perbedaan-perbedaan suku bangsa tadi. Ya. Kita harus bisa mempelajari kultur, budaya setiap suku bangsa. Jadi kalau kita memandang orang Batak harus dari sudut pandang orang Batak. Jangan dari sudut pandang orang Jawa. Karena Anda orang Jawa. Nanti Anda akan menilai negatif sama orang Batak.
Orang Batak itu kalau ngomong kasar, suaranya tinggi, nggak punya sopan santun. Hei, kau mau kemana? Ya kan? Itu penilaian orang Jawa. Padahal kalau kita melihat kulturnya, orang Batak bisa ngomong bersuara keras seperti itu ada sebabnya. Karena mereka tinggal, itu perkampungannya di hutan, rumahnya jauh-jauh. Karena rumahnya jauh-jauh, mereka kalau manggil Butet, ya, itu tidak terdengar, ya. Makanya mereka kalau memanggil itu dengan suara yang keras. Hai, kemari. Nah, itu baru terdengar karena rumahnya jauh. Akhirnya itu menjadi kebiasaan mereka kalau berbicara itu dengan suara keras. Ya. Begitu juga kita menilai orang Padang, jangan bilang orang Padang pelit gitu. Ya, biasanya suka ngomong gitu kan. Orang Padang itu punya kultur dagang. Kultur dagang itu suka hitung-hitungan. Jadi dalam hitung-hitungan tadi terbawa dalam kebiasaan sehari-hari orang Padang, ya. Dalam segala hal dia memperhitungkan untung ruginya. Ya. Jadi jangan kita bilang pelit, tapi itu merupakan kulturnya orang Padang yang biasa dia dagang, terbawa dalam kehidupan segala hal, dia berhitung pada untung ruginya, kan? Ada untungnya tidak, rugi tidak, ya. Nah, itu lumrah-lumrah saja, ya. Kita harus belajar dari sana, melihatnya dari karakteristik kulturnya. Nah, dalam hal ini berarti kita mempelajari masa lalu, ya. Itu untuk kehidupan masa sekarang. Agar kehidupan kita bisa lebih baik. Ya, tidak seperti masa lalu, mungkin yang tidak baik. Atau masa lalu yang baik, kita tiru dalam kehidupan yang sekarang. Agar apa? Agar masa depan kita lebih baik. Lebih cerah. Jadi masa lalu, kita ambil untuk masa sekarang. Masa sekarang kita jalankan untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Logis bukan? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, sejarah sebagai inspirasi, ya. Nah, kita lihat nih sejarah sebagai inspirasi. Berbagai peristiwa masa lalu dapat memberikan inspirasi, ilham, munculnya ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, ya, pemikiran baru pada generasi berikutnya. Masa sekarang dan yang akan datang tidak akan terlepas dari masa lalu. Karena waktu merupakan sebuah garis linier. Tidak ada suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada peristiwa masa kini yang terputus dari masa lalu. Dengan memahami masa lalu manusia dapat menarik benang merahnya dengan masa kini. Nyambung. Contoh, seorang menjadi anggota TNI setelah terinspirasi oleh kepahlawanan Jenderal Sudirman. Ya. Karena dia melihat kepahlawanan Jenderal Sudirman yang sedemikian hebat, lagi sakit dia langsung masuk hutan, ya, untuk berperang gerilya melawan Belanda, ya. Masuk hutannya diantar sama mobil, ditinggalkan mobilnya di jalan kaki ke hutan. Luar biasa, bukan di perbatasan hutan dia turun, dia masuk hutan. Lagi sakit sampai dipanggul-panggul, itu lagi sakit paru-paru Jenderal Sudirman. Ya. Dia berperang gerilya dan ternyata Belanda kewalahan. Ya. Sehingga itu memberikan inspirasi, ya, kepada generasi muda. Saya ingin seperti Jenderal Sudirman. Kalau gitu saya pengen masuk TNI. Saya pengen masuk ABRI. Ya. Nah, inspirasi tadi muncul dari masa lalu. Karena melihat ketokohan seorang pahlawan seperti Jenderal Sudirman, ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya, ya. Mungkin ada tokoh yang seperti Kiai Jegus Salim, ya. Dia seorang ahli agama, kiai, tapi dia juga terpelajar. Pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Arab, pandai bahasa Belanda. Menguasai berbagai macam bahasa asing. Yang saat itu masih sangat langka. Sehingga memberikan inspirasi kepada generasi muda. Saya ingin menjadi orang yang menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, dan bahasa Belanda.
atau bahasa Jerman, ya, menguasai berbagai macam bahasa. Nah ini gaul kan jadinya, ya. Itu inspirasi namanya. Jadi muncul gagasan-gagasan baru, ya. Dan banyak lagi contoh lainnya, ya. Oke, mari kita lihat. Selanjutnya, sejarah sebagai rekreasi. Rekreasi atau rekreatif, ya itu sama. Setiap sejarah selalu bersamaan dengan kebudayaannya. Sehingga ketika membicarakan sejarah, sering dikaitkan dengan benda peninggalan masa lalu. Seperti candi, keraton, ya, patung, dan benda budaya lainnya. Orang mengunjungi keraton, ya, kayak di Jogja, candi, Borobudur atau Prambanan, atau museum, sebetulnya orang tersebut telah menjadikan sejarah dengan fungsi atau kegunaan rekreasi, rekreatif, hiburan, ya. Hiburannya dia mengunjungi tempat-tempat bersejarah kayak keraton, museum, candi Borobudur, candi Prambanan, ya. Dia ke Borobudur, dia rekreasi, jalan-jalan, wisata, ya. Tapi dia melihat peninggalan masa lalu. Mega sekali ini candi, ya. Dia mengunjungi ke Masjid Demak. Luar biasa ini masjid dari tetal kayu tapi kokoh. Dia sambil rekreasi tapi dia belajar sejarah. Nah, ini yang disebut sejarah sebagai rekreasi atau sebagai rekreatif, ya. Hiburan. Banyak buku-buku sejarah yang ditulis termasuk di dalamnya biografi atau autobiografi, riwayat hidup seorang tokoh. Semua itu merupakan sejarah sebagai kisah. Ketika orang membaca, kemudian menjadi senang dan tertarik karena tulisan dan gaya bahasanya yang komunikatif, sehingga pembaca dapat berimajinasi dengan isi bacaan buku-buku sejarah tersebut, maka sejarah mempunyai fungsi rekreatif, hiburan, seperti layaknya orang membaca sebuah buku novel, ya. Dia membaca buku sejarah tentang Pangeran Diponegoro, tapi sedemikian menariknya yang dia baca itu dari kisah Pangeran Diponegoro. Dia membaca tentang sejarah Imam Bonjol, sedemikian menariknya, ya, kisah kehidupan Imam Bonjol tadi. Generasi sekarang itu perlu banyak membaca buku-buku autobiografi, kehidupan tokoh-tokoh di masa lalu. Bagaimana kepahlawannya Cut Nyadin, seorang wanita Aceh melakukan perlawanan terhadap Belanda di hutan belantara, ya, sampai dia nenek-nenek, sampai matanya dia buta, dia masih melawan Belanda. Sampai pengawalnya yang setia itu tidak tega melihat Cut Nyadin, ya, sehingga dia melaporkan kepada Belanda, maksudnya agar Cut Nyadin tidak melakukan perlawanan lagi, dan Cut Nyadin tolong diperlakukan dengan baik, ya, karena dia tidak tega melihat Cut Nyadin yang sudah tua. Tapi Cut Nyadin tetap tidak mau menyerah, ya. Dia marah dengan pengawal yang setia tadi yang berani melaporkan kepada Belanda, ya. Itulah kepahlawanan tokoh-tokoh di masa lalu. Dengan seperti itu akan memberikan inspirasi, ya, kepada generasi muda, dan juga itu menjadi punya fungsi hiburan, ya. Karena dia membaca kisah tadi sedemikian menariknya dan dia menjadi senang, ya. Hiburan itu kan kalau sudah menyenangkan dirinya. Untuk senang itu kan orang beragam, ya. Jadi tidak harus mendengarkan sebuah lagu. Membaca buku juga dia terhibur, itu sudah merupakan unsur rekreasi. Jadi sejarah sebagai rekreasi. Kita lanjutkan. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah dibawakan oleh sejarawan melalui proses heuristik, pencarian fakta, yang diinterpretasikan, ditafsirkan. Fakta-fakta tadi ditafsirkan. Dan kemudian diproses dengan sedemikian rupa berdasarkan subjektivitas sejarah dalam memahami sebuah peristiwa sejarah yang ditulis menjadi sebuah catatan sejarah. Catatan tersebutlah pengertian dari sejarah itu sendiri. Jadi sejarah dan masa lampau merupakan suatu hal yang berbeda tetapi berkaitan.
Sejarah sendiri adalah kumpulan fakta peristiwa yang telah dipastikan. Sebuah peristiwa akan menjadi sebuah sejarah tergantung pada pandangan sejarawan. Sebagaimana dikemukakan oleh E.H. Carr dalam buku Apa Itu Sejarah tahun 2014, fakta-fakta sejarah bagaikan sebuah ikan di penjual ikan. Sejarawan akan mengumpulkannya, membawanya pulang, serta memasak dan menyajikannya dengan gaya apapun yang menarik baginya. Jadi, jika kita pikirkan secara mendalam, maksud dari perumpamaan di atas adalah bahwa sebuah karya sejarah akan muncul sesuai dengan sudut pandang atau keinginan sejarawan tersebut dalam penulisannya. Jadi ketika diolah masakan tadi, ya, ikannya mau dibuat bumbu rica-rica, apa mau dibuat bumbu asam pedas, ya kan? Nah, itu kan sangat tergantung pada juru masaknya. Sejarah juga demikian. Setelah fakta-faktanya dibawa, ini mau dibuat seperti apa supaya menarik pembacanya. Nah, itu seperti orang yang memasak. Di sana ada unsur subjektivitas penulis sejarah, ya, yang ingin penulisan sejarah ini bisa mempengaruhi orang lain untuk berbuat apa. Itu bisa dia lakukan. Nah, di sanalah sejarah dianggap sebagai ilmu. Ya. Nah, kita lihat. Suatu hal dapat dikatakan sebagai ilmu apabila hal tersebut memenuhi syarat umum. Ini syarat ilmu. Ada objek, tujuan, metodologi, sistematika. Sesuatu dikatakan memiliki objek jika ilmu itu memiliki sasaran atau tujuan penelitian. Ilmu yang memiliki tujuan adalah ilmu yang mengantarkan kepada tujuan tertentu, seperti biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Itu berarti biologi bertujuan mengajarkan tentang makhluk hidup dan segala aspek-aspeknya. Ilmu yang memiliki metodologi adalah ilmu yang memiliki cara dalam mengembangkan materi-materi yang dibahas, seperti pengalaman dan sebagainya. Sedangkan ilmu yang sistematika adalah ilmu yang secara berurutan atau kronologisnya, ya kan? Nah, kita lihat sejarah memiliki sistematika, urut, ya. Kalau kita berbicara tentang proklamasi pasti ada urutannya. Sebelum proklamasi ada latar belakangnya. Ada peristiwa Rengas Dengklok, ada menyerahnya Jepang karena dijatuhi bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, ya. Terus berurutan sampai adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu namanya sistematika, ada urutannya. Ada metodologinya, ya. Nah, penelitian sejarah itu merupakan metodologi. Dimulai dari pengumpulan fakta-fakta, bukti-bukti sejarah, kemudian ditafsirkan, diinterpretasi bukti-bukti sejarah tadi. Sehingga barulah ditulis historiografi, ditulislah sejarah itu. Jadi tidak sembarangan orang nulis sejarah kayak orang ngarang komik, ya, kayak orang mengarang. Dia berdasarkan metodologi, ada ilmunya. Ada tujuannya untuk menjelaskan tentang fakta-fakta masa lalu, menjelaskan tentang fakta-fakta masa lalu kepada generasi yang sekarang ataupun generasi yang akan datang. Nah, ini syarat sejarah sebagai ilmu. Empiris, pengalaman. Berdasarkan pengalaman, jelas sejarah berdasarkan pengalaman masa lalu. Memiliki objek, jelas objeknya, yaitu manusia dan waktu. Manusia kan pelakunya, waktunya, ya. Masa lalunya itu abad 19 apa abad 20? Ya kan? Nah, itu waktu. Jadi jelas objeknya. Memiliki teori, ya. Ada teorinya. Ada generalisasi. Generalisasi itu artinya bisa disimpulkan secara umum dan memiliki metode. Nah, baiklah.
untuk manfaat sejarah ya. Saya cukupkan sekian. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan materi tentang perubahan dalam peristiwa sejarah. Nanti setelah ini silakan Anda buka e-learning, Anda cari di bahan ajar, itu ada soal post test ya. 10 soal pilihan ganda dikerjakan. Linknya dibuka seperti biasa, nanti kirim, nanti nilai Anda akan muncul. Untuk membuktikan bahwa Anda itu memahami materi yang disampaikan atau tidak ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.